menjadi umatnya, bangsa yang kudus, imamat, rajani kepunyaannya, dan dilayakkannya untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Kita dipilih menjadi umatnya. Ya, saudara dan sahabat, kita kembali akan mendengar Voice of Hope dengan tema dipersatukan dalam Kristus. Dengan ayat bacaan kita dari kitab Efesus 2 ayat 17 sampai dengan 18. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Dosa menyebabkan orang melupakan Allah. Akibatnya egoisme, curiga, sombong, dan perseteruan antar etnis menyambangi kehidupan manusia. Dalam keadaan demikian, bagaimana mungkin kita dapat bersekutu dengan Allah di dalam hadirat-Nya? Komunitas Allah di sini tidak lagi menunjuk kepada etnis Yahudi saja, tetapi juga kepada etnis non-Yahudi. Paulus menempatkan etnis non-Yahudi sebagai umat yang dapat menikmati karya Kristus. Ketika kitab ini ditulis, posisi Paulus ada di dalam penjara. Paulus mempunyai belas kasihan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Mayoritas orang-orang yang ada di Efesus adalah orang-orang penyembah berhala. Mereka jauh hidup dari Tuhan, jauh dari pengharapan, dan mereka pun tidak mengenal jalan keselamatan. Oleh sebab itu, dengan tulisan Paulus ini menghimbau agar mereka yang belum mengenal Kristus, mereka juga boleh menikmati kasih karunia Allah, yaitu keselamatan itu sendiri. Paulus menjelaskan hal ini dengan kebanyakan petobat baru jemaat Efesus berasal dari non-Yahudi. Dan mereka sungguh mengetahui dan menyadari bahwa program Allah dalam perjanjian lama sebagian besar memang hanya melibatkan orang-orang Yahudi. Kondisi ini menimbulkan kesombongan dalam diri orang Yahudi. Bangsa Israel salah besar jika menganggap Allah dan karyanya adalah mutlak hak mereka. Sebab Allah juga berjanji bahwa Ia akan menciptakan damai sejahtera bagi mereka yang jauh. Dan umat yang diperdamaikan itu dilihat sebagai bait Allah perjanjian baru. Pengenal perjanjian Allah itu bukan karena bangunannya, tetapi pada persekutuan yang hidup dari anggota keluarga Allah yang didasari oleh pewartaan janji Allah melalui para nabi PL. Kekasih di dalam Kristus, antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi ada tembok pemisah. Dan Kristus sebagai penjembatan antara Allah dengan manusia menghancurkan tembok pemisah agar mereka yang hidup di dalam kegelapan boleh menikmati keselamatan itu. Tidak ada lagi tembok pemisah, tetapi antara orang Yahudi dan non-Yahudi, orang yang belum percaya Kristus dan yang sudah percaya Kristus, ada kesetaraan di dalam hadirat Allah. Di dalam Kristus tidak ada diskriminasi lagi, karena Kristus telah menjadi kunci bagi rekonsiliasi antara manusia dengan Allah dan sesamanya, sehingga semua orang percaya mempunyai status yang sama, yaitu warga kerajaan Allah, tersusun menjadi bait kudus, yaitu bait Allah, tempat kediaman Allah. Begitulah seharusnya gereja, kesatuannya lahir bukan karena organisasi atau liturgi, melainkan karena iman kepada Yesus, batu penjuru gereja. Gereja ada bukan untuk menonjolkan kelebihan doktrin yang dianut, tetapi untuk menjadi tempat Allah berdiam, serta persekutuan bagi semua orang yang beriman kepada Kristus dapat bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi Oktober dengan tema Stay Excellent. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu.
Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.